Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, melimpah berkah, dan juga panjang umur. Nah, ada kabar yang sangat menggembirakan dari Menteri Keuangan Pak Purbayu-Disadewa terkait dengan ekonomi Indonesia. Dan tentu saja hal ini sangat diharapkan bisa berefek positif kepada para pensiunan PNS, kepada para PNS aktif ataupun ASN aktif. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, karena nanti sebentar lagi saya cantumkan pernyataan terbaru dari Pak Purbayu-Disadewa ketika melakukan rapat dengan Presiden Pak Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan kemarin hari Jumat Pak Purbaya itu memaparkan situasi terkini atau kondisi ekonomi Indonesia. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa hal itu sangat diharapkan bisa untuk memberikan efek positif kepada para pensiunan PNS, kemudian ASN aktif ataupun PNS aktif, karena memang kondisi ekonomi Indonesia itu akan sangat menentukan apakah nanti gaji untuk para pensiunan PNS, untuk para PNS aktif ataupun ASN aktif itu akan naik atau tidak. Karena ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Purbaya, beliau itu kan mengaku akan melihat bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada triwulan pertama. Nah, kemarin ternyata Pak Purbaya itu menyatakan bahwa ekonomi Indonesia itu tidak morat-marit, sehingga hal itu mungkin perlu digarisbawahi, mungkin bisa menjadi sebuah sinyal untuk para PNS aktif, ASN aktif, ataupun pensiunan PNS agar bisa mendapatkan kenaikan gaji di triwulan kedua atau triwulan ketiga ataupun triwulan keempat tahun 2026 ini. Nah, silakan ditonton pernyataan atau pemaparan yang disampaikan oleh Pak Purbaya tentang ekonomi Indonesia di sidang bersama Presiden Pak Prabowo Subianto ya Bapak dan Ibu semua. Silakan untuk ditonton videonya. Terima kasih Pak Presiden. Saya akan update sedikit tentang ekonomi dan kondisi APBN kita Pak. Kalau bisa langsung halaman 6. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari supply, ekonomi kita dalam keadaan yang amat baik. Kalau kita lihat dari Purchasing Manager Index yang merah ini, di bulan Februari itu levelnya 53,8, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi betul-betul ada perbaikan yang kuat di sektor manufacture, artinya sisi supply tumbuh dengan kuat. Jadi ini bukan data dari BPS tapi data dari pihak lain yang mengkonfirmasi bahwa ekonomi kita memang sedang tumbuh. Bisa lihat di halaman 8, itu data inflasi di bulan Februari kelihatannya tinggi 4,64. Kalau headline aja Pak. Ini penting karena kalau policy maker akan mikir bahwa ekonominya kepanasan, dia akan cenderung rem ekonominya. Tapi ini datanya data yang nggak akurat kalau kita pakai itu aja. Kalau kita hilangkan data-data subsidi listrik bulan Januari Februari tahun lalu, sebetulnya inflasi kita hanya sekitar 2,59%, Pak. Jadi kita masih aman untuk tumbuh lebih cepat lagi, ekonominya nggak kepanasan. Jadi yang lain-lain nggak usah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Halaman 9, untuk melihat ekonomi dan optimisme masyarakat, kita lihat terus meningkat. Sengaja saya taruh di sini karena di luar banyak yang bilang kita sudah resesi, Pak. Ekonomi yang agak aneh itu bilang kita sudah resesi, tinggal hancurnya. Padahal kalau kita dari tadi PMI naik ke level yang tinggi. Terus kita lihat MSI Mandiri Index itu sekarang di 360,7, yang kiri atas tuh yang biru tebal. Dan kita lihat trennya naik ke atas. Itu yang penting, kita sedang memang mengalami akselerasi. Sebelah kanan kalau kita lihat juga industri otomotif, penjualan mobil tumbuh 12,2% di bulan Februari, Pak. Ini bukan main-main, kalau lihat tahun lalu kan negatif, Pak. Sekarang udah mulai positif dan sekarang makin kencang. Jadi kita jauh dari apa yang disebut ekonominya morat-marit, kata ekonomi luar itu, Pak. Di TikTok banyak yang ngomong gitu. Di penjualan retail juga kita lihat yang biru, Pak, biru kiri bawah. Penjualan retail naik ke level 6,9 yang oranye, Pak. Itu 6,9. Itu kita lihat dibanding tahun lalu di atas banget, Pak. Jadi kita keadaan bagus sekali sekarang, Pak. Jadi kebijakan Bapak betul-betul bisa membangkitkan ekonomi. Terus kita lihat yang birunya itu adalah konsumen, keyakinan konsumen. Itu juga 125,2.
itu di level yang amat tinggi sekali Pak. Artinya daya beli masyarakat betul-betul membaik. Banyak orang bilang katanya daya beli masyarakat terpukul. Ya kalau yang lagi susah ya susah tetap. Tapi kan kita lihat keadaan umum. Keadaan umum ditangkap dari survei kepercayaan konsumen. Jadi emang daya beli masyarakat membaik. Dan yang sebelah kanan saya ulang lagi, Purchasing Manager Index itu sekarang 53,8 tertinggi dalam beberapa tahun terakhir Pak. Jadi supply, demand semuanya dalam keadaan sehat sampai dengan Februari. Saya yakin kedepannya akan membaik terus. Next, kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjingan mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau lihat betul Pak, itu sejak perang rupiah itu hanya terdepresiasi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahan kita. Yang really
walaupun global ekonomi harga minyak gonjang-ganjing, kita punya cara atau punya pengalaman untuk mengendalikan dampaknya ke perekonomian. Jadi kita nggak perlu takut, Pak. Terus di COVID juga sama, Pak. Waktu COVID itu kan jatuh yang biru tuh karena COVID. Tapi pada waktu harga minyak naik ke atas di tahun berapa? 2020 Pak ya. Yang biru kan trennya masih naik terus. Artinya kebijakan kita pada waktu itu bisa mengendalikan even dampak kenaikan harga BBM yang di atas $100 pada waktu itu. Yang jadi catatan adalah ke depan untuk kita adalah kita harus adjust dengan kebijakan atau dengan harga minyak global, tapi kita mesti ceritakan ke masyarakat kita bahwa kita pasti berhasil mengendalikan itu karena pengalaman selama ini kita berhasil. Jadi kita nggak usah takut, Pak. Jadi yang analis-analis yang di TikTok, di YouTube yang bilang hancur, itu sama sekali nggak pernah melihat data. Keadaannya seperti ini, Pak. Ya, itu tadi barusan Bapak dan Ibu semua pernyataan atau pemaparan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Pak Purbalayudi Sadewa terkait dengan ekonomi Indonesia saat ini. Nah, kenapa tadi di awal saya menyatakan bahwa pemaparan dari Pak Purbaya bisa menjadi kode atau bisa menjadi harapan bagi para PNS, bagi para ASN dan juga pensiunan PNS, karena menurut Pak Purbaya ekonomi Indonesia sebenarnya tidak morat-marit. Nah, kondisi ekonomi Indonesia itu tentu saja diharapkan bisa terus semakin membaik sehingga nantinya di triwulan kedua, triwulan ketiga ataupun triwulan keempat ada kenaikan gaji atau ada realisasi gaji untuk para PNS aktif itu naik ataupun untuk ASN aktif, karena sekali lagi ketika nanti gaji untuk PNS aktif ataupun ASN aktif itu naik, besar kemungkinan gaji untuk para pensiunan PNS itu juga akan naik. Tapi sebaliknya, kalau gaji untuk para PNS aktif ataupun ASN aktif itu tidak mengalami kenaikan atau nilainya tetap, gaji untuk para pensiunan PNS itu juga akan sangat sulit untuk naik karena ya sekali lagi sesuai dengan Perpres nomor 79 tahun 2025, di dalam Perpres itu kan sudah disebutkan bahwa kenaikan gaji itu hanya akan didapatkan oleh atau hanya akan dijamin oleh para PNS aktif ataupun ASN aktif. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Kita sama-sama berdoa agar ekonomi Indonesia itu semakin baik lagi ke depannya, sehingga gaji untuk para pensiunan PNS itu juga akan dinaikkan oleh negara atau oleh pemerintah, dan juga gaji untuk para ASN ataupun PNS aktif itu juga akan mengalami kenaikan. Jangan mudah percaya dengan berbagai konten di media sosial, terutama terkait dengan kenaik gaji PNS naik ataupun gaji pensiunan PNS naik, ataupun tentang isu rapelan gaji untuk pensiunan PNS, karena sampai saat ini belum ada regulasi terkait dengan kenaikan gaji untuk pensiunan PNS, begitu juga belum ada landasan hukum atau payung hukum atau peraturan tentang rapelan gaji untuk para pensiunan PNS. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.